Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode ke-6 Tira sudah bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar, yang dimana ini adalah episode yang tak kenapa ya sangat bikin mind blowing banget. Tapi sorry banget, face-nya terlalu cepat, makanya gua agak kurang enjoy ngikutinnya. Ya seperti itulah ya. Nah, buat yang belum menonton, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita, oke? Link nontonnya udah gue siapkan semuanya di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu ya guys ya, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Episode ke-6 diawali dengan aksi Suci yang bekerja sama dengan England dan juga Victor untuk menyelamatkan Gun Mardiono yang sedang disekap di sebuah rumah mewah yang kosong dan juga gelap. Sampai akhirnya Suci mengantar mereka semua dan membawa Gun ke tempat yang dimaksud. Dan di sini kita bisa melihat penampakan pertama dari kostum Tira versi homemade-nya dengan memakai sebuah jaket hoodie hitam bergaris merah, yang dimana ini adalah sebuah jaket yang sama yang udah pernah diberikan oleh Ben pada waktu dia meminta maaf kepada Suci di episode ketiga. Setelah itu, di bagian kelopak mata Suci ini terdapat ada sebuah cat minyak yang digunakan oleh Suci untuk menutupi identitasnya sebagai seorang vigilante alias main hakim sendiri seperti pada versi komiknya. Tapi ketika Suci dan England akan bergerak ya untuk bawa Gun Mardiono ini, tiba-tiba mereka berdua dikejar oleh segerombolan geng motor yang merupakan anak buah angkasa. Nah, di saat mereka udah kejar-kejaran ini ya, tiba-tiba Victor memperlambat mereka semua dan mengorbankan dirinya, sementara England dan Suci berhasil lolos dari sana. Nah, ternyata England dan Suci membawa Gun ke rumah bekas peninggalan England dulu, yang dimana tempat ini adalah tempat yang sama di mana Rahadi dibunuh pada tahun 1986. Setelah itu, Suci yang mendengarkan Gun untuk memintanya agar dia bisa dibebaskan. Awalnya Suci nggak menghiraukannya karena dia percaya bahwa England pasti punya rencana yang bagus untuk memancing angkasa Prabaswara. Namun karena Suci udah sadar ya bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang sangat berbahaya, ditambah ini bisa mengancam nyawa Gun Mardiono, akhirnya Suci membebaskan Gun dan mereka berdua keluar dari jendela samping tanpa diketahui oleh England. Nah, ternyata di tempat rumahnya England sudah menghubungi angkasa untuk membunuh Gun Mardiono sebagai perjanjian awal mereka. Nah, sebenarnya perjanjian ini sudah mereka sepakati bersama sejak kematian Theo di episode ketiga kemarin, ketika angkasa dan England bertemu di sebuah pemakaman. Tapi lagi-lagi England gak bisa menghadapi kekuatan angkasa setelah dia berusaha untuk menebasnya menggunakan pedang dari belakang. Nah, karena rencananya udah mulai gagal ya, akibat Suci udah bertindak gabah di luar rencana, maka England memutuskan untuk membunuh Suci dan juga Gun di tempat tersebut. Nah, disinilah awal muncul plot twistnya. Ketika England akan membunuh Suci dengan tusuk kondenya, tiba-tiba dia nggak sengaja meletakkan tangannya kepada leher belakang Suci, yang di mana situ ada lambang kutukan naga. Dan pastinya itu membuat England merasa kebakar ketika merasakan hal itu. Dan otomatis naga kuning yang ada dalam tubuh England ini akhirnya bersemayam di dalam tubuh Suci, yang dimana sekarang Suci udah mendapatkan 3 naga di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah naga kutukan, yang dimana naga ini ia peroleh dari ritual tumbal 9 naga yang sudah ia gagalkan sejak di episode pertama. Yang kedua adalah naga ungu, yang dimana naga ini ia peroleh dari Deo yang berusaha untuk membunuhnya di episode ketiga kemarin. Yang ketiga adalah naga kuning, yang dimana naga ini ia peroleh dari England yang sudah direbut oleh Suci di episode ke-6 ini. Jadi fix ya, total naga-naga yang udah ia peroleh ini adalah 3 naga. Tapi kayaknya dengan kekuatan 3 naga ini belum cukup untuk mengalahkan angkasa Prabaswara, yang dimana dia memiliki naga raja di dalamnya dan juga ada naga hijau milik Rahadi yang sudah ia bunuh
di tahun 1986 silam. Nah, kemungkinan nanti di 2 episode yang akan datang, Suci akan mendapatkan kekuatan naga milik Widya Laksono dan juga angkasa Prabaswara nantinya. Let's see ya. Nah, tapi setelah Suci udah mendapatkan kekuatan naga kuning milik England, Ben yang menyadari bahwa ada bahaya akan muncul lagi kepada anak-anak ini akhirnya kejadian juga. Di mana putra yang sebelumnya udah menjadi inceran si Leak ini, akhirnya dia dimakan oleh Leak ini dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dan Ben gak bisa menemukan bekas jenazah ataupun darah di tempat ketika putra menghilang. Nah, hal ini sudah Ben jabarkan ketika dia menerima sebuah informasi yang ia dapatkan dari seorang yang bernama Nara, yang merupakan cucu dari seseorang yang bernama Brian, yang merupakan orang yang menulis blogspot tersebut mengenai kutukan 9 naga itu ya. Nah, setelah Gun udah bebas ya, akhirnya dia ditemukan oleh segerombolan tim SWAT yang sepertinya mereka dikirimkan oleh pihak kepolisian untuk menjemputnya. Dan Gun akhirnya pergi ke sana untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Keesokan paginya, akhirnya Gun langsung menghadap kepada pengacara dan juga pihak kepolisian terkait dengan aksi penculikannya. Nah, Gun menceritakan bahwa ini semua adalah ulah angkasa yang berusaha untuk membunuhnya. Nah, kalau kalian masih ingat ya kepada kasus pengadilan yang akan dihasut oleh si Gun ini, yap, itu adalah kasus mengenai pembakaran pabrik yang terjadi tahun 2004, yang dimana pabrik itu terbakar disebabkan oleh angkasa Prabaswara karena dia mungkin ya udah pernah melakukan ritual penumbalasan anak di pabrik tersebut, sehingga pabrik itu menjadi kebakar setelah dia membakar semua anak-anak yang ia culik untuk dijadikan sebagai tumbal kepada Nagatira. Dan disebutkan dalam koran itu menyebutkan kalau api itu sudah melahap seluruh area pabrik dari pagi hingga malam hari. Dan itu terjadi di penutup akhir tahun 2004 hingga di awal tahun 2005. Jadi bisa dipastikan yang tanggal yang terjadi itu adalah di tanggal 31 Desember tahun 2004 hingga sampai di 1 Januari tahun 2005. Well, coba kalian tuliskan aja teori kalian di kolom komentar di bawah mengenai aksi angkasa Prabaswara ketika dia membakar pabrik ini di tahun 2004 silam. Pada suatu hari ya, ketika Widya ada di rumah, tiba-tiba dia melihat kalau angkasa ini berada di rumahnya dan bermain bersama dengan Krishna. Nah, Widya tahu bahwa ini adalah hal yang berbahaya, maka si Widya ini memutuskan untuk menyuruh Krishna untuk pergi ke kamarnya. Sedangkan Widya dan angkasa sedang berdialog di ruang tamu tersebut. Nah, ternyata semua teori kita ini benar semua. Selama ini Widya bekerja sama dengan angkasa untuk menjatuhkan Gun Mardiono. Tapi kalau kita udah callback kepada episode kelima kemarin ketika Widya udah membiusi Gun, itu tujuannya adalah untuk mengamankan Gun dari kejaran si angkasa Prabaswara. Nah, jadi ketika Suci udah menolong Gun yang ada di rumah kosong itu, angkasa sudah berpikir bahwa itu semua adalah ulah si Widya Laksono. Karena kedekatan dia dengan Suci ini udah sangat deket banget seperti anak dan ibu sendiri. Makanya di sini angkasa mengancam Widya untuk gak mencampuri urusannya sambil dia menyembunyikan sebuah alat penyadap di dalam rumah Widya untuk mencari tahu semua informasi yang ia perlukan untuk menangkap Suci dan membunuh Gun Mardiono. Sementara itu di pagi harinya, Suci menceritakan semua mengenai apa yang udah ia alami di malam hari itu kepada si Ben, mengenai si England, bahkan tentang Gun Mardiono semuanya udah ia jelaskan. Nah, Ben di sini juga menceritakan mengenai kegagalan dia ketika dia gagal menyelamatkan putra yang akan dilahap oleh entitas jahat tersebut ya. Seperti itu, maka dari itu Ben dan Suci akhirnya bersiap untuk fokus kepada anak-anak ini karena mereka itu udah janji kepada semua orang tuanya bahwa mereka akan melindungi kampung tersebut dari entitas jahat ini ya, seperti itu. Di saat yang bersamaan, akhirnya ketika Haikal terbukti sama perpecahan di Bumas Film Studios, tiba-tiba ada kepolisian yang menangkap Haikal karena dia dituduh sebagai orang yang pernah menghajar salah satu orang di jalan raya. Well, ini adalah callback kepada episode kelima kemarin, itu ketika Haikal sedang marah dan juga emosi ya. Dia langsung mengajar orang yang ada di depannya, yang dimana itu adalah kesalahan Haikal sendiri, dimana itu hampir menabrak orang ini. Dan ketika orang ini gak terima, akhirnya Haikal mengajar orang ini habis-habisan. Dan ada banyak saksi yang melihat perbuatannya tersebut. Sampai akhirnya Haikal menunggu di balik jeruji untuk dimintai keterangan. Dan tiba-tiba bapaknya telepon dan memutuskan untuk gak menolong Haikal karena kalau dia akan turun tangan maka itu akan berdampak kepada reputasi politik yang sedang ia jalankan sebagai presiden. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Haikal ini udah gak peduli lagi soal bapaknya dan dia memutuskan untuk menghadapinya sendiri karena tiba-tiba ada satu
detektif dan juga Maudi yang mendampinginya memberikan sebuah alibi bahwa Haikal ini gak ada di lokasi ketika itu menghantam salah satu orang tersebut. Pada faktanya kita bisa melihat di episode kelima kemarin itu Haikal udah jelas-jelas menghantam orang itu di depan banyak orang. Nah sebenarnya ini adalah usaha Maudi untuk membebaskan Haikal karena Maudi udah bersaksi kalau Haikal tidak ada di TKP. Malah justru Maudi memberikan sebuah alibi kalau selama ini Haikal ada terus bersamanya. Jadi bisa dikatakan Haikal ini bebas di penjara berkat bantuan Maudi dan juga para polisi yang menyadari kalau dia itu adalah anak angkasa Prabaswara. Setelah itu akhirnya Suci dikirim oleh ibu kandung Maudi untuk menjemput Maudi di kantor polisi. Karena ternyata selama ini Maudi ketika berpacaran dengan Haikal, dia itu nggak pernah pulang ke rumah. Bahkan ibunya sangat khawatir dengannya hingga nggak pernah makan. Nah Suci yang udah dari awal udah nggak suka dengan Haikal, maka dia memutuskan untuk menarik Maudi dari sana dan mengantarkannya pulang. Nah sepertinya ketidakhadiran si Maudi ini juga menghambat karir dia sebagai aktris. Karena sepanjang episode 6 ini gak ada scene ketika dia lagi syuting, gak ada ketika beratu acting, semuanya itu gak ada. Jadi kayaknya di sini Maudi itu udah gak fokus lagi sama passion dia sebagai aktris, melainkan dia justru fokus kepada si Haikal seorang. Anjay, dasar jomblo ya. Aduh. Setelah itu ketika Haikal udah sampai ke Bumas Film Studios, dia bertemu dengan seorang pengacara dari England yang bernama Pak Timotheus Lee. Nah beliau menyampaikan bahwa England sudah meninggal dan dia mengirimkan sebuah berkas-berkas penting kepada Haikal sesuai amanah yang sudah disampaikan oleh England sebelumnya. Nah Haikal yang gak tahu mengenai hal ini, dia mendapatkan sebuah berbagai macam berkas yang udah ia terima dari amplop coklat yang ada di tangannya. Seperti contoh ketika dia membukanya, ada sebuah botol yang berisi sebuah air yang kita nggak tahu nih air apa ya. Selanjutnya juga ada sebuah dua cincin kawin yang dimana ini adalah pasangan cincin kawin antara England dan juga Rahadi. Dan cincin ini juga dipakai oleh England ketika dia bertemu dengan Haikal di episode 4 sebelumnya, yang dimana dia pernah memberikan sebuah bubur ikan kepada Haikal sebelumnya. Setelah itu Haikal menemukan sebuah kalung yang dimana ada foto dirinya yang kali itu masih bayi berumur 2 bulan, dan juga ada foto kedua orang tua kandungnya yaitu Rahadi dan juga England. Lalu di akhir dia menemukan sebuah surat wasiat dari England dengan pernyataan bahwa dia adalah ibu kandung dari Haikal dan ayah kandungnya adalah Rahadi. Nah si England juga menceritakan tentang tragedi yang pernah terjadi di tahun 1986 itu, di mana angkasa Prabaswara telah merebut Haikal yang masih bayi itu dan membunuh bapak kandungnya di depan mata si England. Nah Haikal udah baca semua surat itu ya, dia sangat shock dan seakan-akan gak percaya bahwa selama ini dia punya orang tua kandung yang udah peduli sama si Haikal ini. Nah akhirnya Haikal pun pergi ke sebuah tempat kremasi dan menemukan abu jenazah dari England dan juga Rahadi. Oke, kita akan berikan sebuah sedikit penjelasan ya kenapa si England dan Rahadi ini meninggal dengan cara dikremasi. Nah sebenarnya ini adalah adat dari umat Konghucu yang dimana ketika ada mereka yang meninggal, maka jenazahnya akan dibakar atau dikremasi menjadi abu. Nah Haikal yang mengetahui soal ini langsung melabrak si angkasa dan memberikan sebuah hasil tes DNA bahwa dia adalah anak kandung dari England dan juga Rahadi. Nah angkasa yang tahu mengenai hal ini langsung menceritakan mengenai kejadian yang sebenarnya di tahun 1986 mengenai kematian Rahadi pada saat itu ya. Jadi sebenarnya dalam ritual sembilan naga itu ada suatu pantangan yang nggak boleh mereka langgar, yaitu mereka tidak boleh menikah sesama naga. Nah aslinya adalah kalau mereka menikah sesama naga, maka kutukan sembilan naga ini akan bisa dipatahkan oleh para keturunannya, dan otomatis semua para pengguna naga ini akan tewas seketika. Dan angkasa ketika dia membunuh si Rahadi adalah bentuk keadilan demi membunuh semua orang yang memberontak kepada peraturan yang telah dibuat oleh sosok Nagatira ini. Dan seharusnya angkasa juga membunuh si Haikal dengan cara menculiknya dan membunuhnya tepat di mata England. Tapi karena angkasa ini merasa nggak tega ya ketika dia akan membunuh si Haikal yang masih bayi ini, makanya dia memutuskan untuk merawat si Haikal dan mendidiknya secara diktator. Hingga sekarang si Haikal ini menjadi dewasa. Jadi bisa dikatakan kalau angkasa ini juga melanggar perjanjiannya kepada si Nagatira, bahwa harusnya dia membunuh si England, Rahadi, dan juga Haikal yang masih bayi saat itu.
Tapi yang terlihat memberontak saat itu adalah si Rahadi. Maka si Angkasa langsung mengeksekusinya hari itu juga. Dan Angkasa juga memberikan sebuah informasi bahwa orang yang membunuh si England ini itu adalah Gun Mardiono. Lalu si Angkasa memerintahkan si Haikal untuk membunuh Gun sebagai bentuk permohonan dendam kepada kematian ibunya. Nah, ini adalah fakta yang terbalik sekali ya, karena kita tahu kalau yang membunuh si England itu adalah si Suci dengan kekuatan naga kutukannya. Tapi kenapa Angkasa menuduh Gun sebagai dalam pembunuhnya? Karena dia tahu kalau Gun ini sedang mengincar sebuah kasus pidana yang melibatkan Angkasa terkait dengan pembakaran pabrik di tahun 2004 lalu. Makanya jika Gun mati, maka kasus itu tidak akan pernah terungkap dan sekaligus menguntungkan Angkasa dalam pemilihan presiden tahun 2022. Nah, akhirnya Suci pun datang ke sebuah acara gala primer di Istana Merdeka Jakarta, yang dimana situ ada sebuah film baru yang berjudul Suatu Hari, yang dimana dari poster itu adalah film romantis ya sepertinya, karena di situ tuh ada gambar cowok dan gambar cewek yang saling membelakangi satu sama lain. Ketika Suci udah sampai ke sana, dia bertemu dengan Gun Mardiono dan memberikan sebuah berkas kepada Suci agar Suci bisa memberikan berkas itu kepada si anaknya si Widya, yaitu bernama Krishna, yang dimana katanya isinya adalah buku-buku tentang jagoan-jagoan lokal. Nah, tiba-tiba ketika Gun akan masuk ke dalam sebuah acara gala primer, ada seorang yang menembaknya dari jauh dengan menggunakan sebuah sniper. Nah, kita sudah tahu siapa pelaku sebenarnya, yaitu adalah si Haikal, yang dimana Haikal sudah diperdaya oleh si Angkasa bahwa membunuh si England itu adalah si Gun Mardiono. Nah, Suci yang tahu bahwa itu adalah si Haikal, maka Suci memutuskan untuk mengejar pelakunya dengan menggunakan kekuatan naga kuning milik England dengan cara melompat jarak jauh dari satu gedung kepada gedung yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah alasan kenapa Suci itu udah nggak takut lagi kepada ketinggian, karena dia sudah dinasihati oleh ayahnya Rama untuk nggak perlu khawatir soal itu lagi, dan bapaknya sudah memaafkan Suci pada saat itu ya, karena lagi-lagi ya itu adalah hal yang tidak disengaja ketika dia sudah jatuh dari atas genteng. Malah justru Rama memberikan sebuah nasihat bahwa dia bangga banget kepada Suci, karena si Suci ini bela-belain naik atas genteng hanya untuk menyelamatkan burung yang terjebak di sana. Maka di sini Suci udah nggak takut lagi kepada ketinggian. Nah, setelah itu keesokan harinya akhirnya Suci bersama dengan Widya berusaha untuk mengungkap kasus yang mengaitkan ini dengan Gun Mardiono tentang kasus pembakaran pabrik di tahun 2004 lalu, yang dimana Suci menemukan sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh Gun Mardiono dengan alamat Jalan Pelora nomor 36, yang dimana ternyata itu adalah sebuah tempat salah satu keluarga korban yang terkena serangan kebakaran itu tahun 2004 lalu. Nah, tapi lebih parahnya ketika mereka udah menemukan petunjuk itu, Angkasa bisa mendengarkannya dari sebuah alat penyantap yang telah ia pasang sebelumnya ketika dia mengunjungi Widya di rumahnya. Maka dari itu Angkasa memerintahkan sebuah anak buahnya untuk bergerak maju ke dalam alamat tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ya, ternyata Suci langsung memberikan sebuah komik-komik itu kepada si Krishna, anak dari Widya. Dan ternyata di sini ada sebuah berbagai macam buku komik jagoan lokal yang dimana semuanya adalah ciptaan dari Nono GM. Nah, yang dimana ini sebenarnya adalah Easter eggs ke dunia nyata bahwa Nono GM adalah nama asli dari Gun Mardiono sebagai pencipta komik tira di era Jagat Pusaka pada tahun 1975. Nah, di antaranya semua komik Nono GM ini ada beberapa komik yang bisa kita telusuri ya. Yang pertama adalah komik Laskar Bond X yang pernah ditulis pada tahun 1986. Yang kedua adalah komik Menjelajahi Angkasa, yang dimana ini sebenarnya adalah komik fiksi yang tidak ada di kehidupan nyata. Tapi sebenarnya ini mengandung sebuah Easter eggs dengan kata angkasa di bagian judul bawahnya, yang dimana ini adalah Easter eggs ke villain utama dalam series tira ini, yaitu Angkasa Prabaswara. Nah, di sini gua mau menyebutkan sebuah teori yang sangat liar kepada kalian semua terkait. Kita udah menambahkan teori ini ketika kita sudah live diskusi kemarin. Pada live kemarin, gua udah pernah memikirkan kok Widya ini udah punya anak tapi dia tuh nggak punya suami ya. At least ada foto dia pernah menikah atau bagaimana yang bisa melahirkan si Krishna ini. Nah, masalahnya siapa suami dari Widya Laksono ini? Bisa jadi ya suaminya itu adalah si Gun Mardiono yang memang dia merupakan ayah biologis untuk Krishna. Tapi di pertengahan mungkin si Gun ini udah cerai sampai akhirnya Gun menikah dengan orang lain. Tapi bisa jadi ya bahwa Krishna ini adalah anak dari Angkasa Prabaswara tapi di luar nikah. Karena seperti kalian tahu ya, kalau Angkasa ini sudah pernah memiliki Widya Laksono sebagai simpenannya dia. Maka dari itu bisa jadi Krishna ini adalah anak kandung Angkasa Prabaswara. Atau mungkin ini adalah teori yang paling liar ya.
apakah jangan-jangan Krishna adalah bocah Atlantis? Mengingat di set ini tidak pernah menceritakan kalau Widya Laksana ini menikah. Nah, dari mana anak ini? Kemungkinan anak ini adalah anak tiri dari sebuah panti asuhan yang Widya temukan. Jadi Widya ini menganggap si Krishna sebagai anak kandungnya sendiri. Dan bocah Atlantis ini sudah pernah kita bikinkan penjelasannya bahwa dia kemungkinan sebenarnya sudah pernah bangkit setelah kejadian yang terjadi dalam film Gundala dan juga Sri Asi. Bahwa dia terbangun di sebuah mesin cryogenik yang dimana membuatnya sadar di zaman sekarang. Sehingga visinya sekarang adalah untuk menaklukkan masa modern ini dengan menjadikannya sebagai masa kerajaannya dulu. Dan mungkin dia selama ini telah menyamar sebagai anak kecil agar dia bisa diasuh oleh orang dewasa dan dia bisa mempelajari masa modern ini lebih jauh lagi untuk kebutuhan informasi dan juga ilmu pengetahuannya. Juga kalian harus tahu ya, kalau bocah Atlantis ini sangat pandai sekali menyamar sebagai anak kecil untuk mengelabui musuh-musuhnya. Padahal usianya udah sekitaran ribuan tahun lamanya setelah perang Kerajaan Wiba dan Kerajaan Godam yang terjadi pada komik Jaga Bumi. So, apakah jangan-jangan Krishna ini adalah bocah Atlantis? Tulis berapa kali di kolom komentar di bawah ya. Sementara itu, Suci dan Ben akhirnya pergi ke Jalan Peloro nomor 36 untuk memberikan sebuah perlindungan kepada salah satu keluarga korban tersebut yang dimana wajahnya sudah seperti melepuh kebakar. Nah, ternyata wajah seperti ini karena apa yang udah ia alami ketika pembakaran pabrik itu terjadi, yang dimana dia adalah satu-satunya saksi mata dari peristiwa itu, yang dimana dia udah pernah menyaksikan kalau angkasa Pramaswara lah yang membakar pabrik itu di tahun 2004 silam. Makanya si Gun ini menyembunyikan dia agar supaya dia nggak diincar oleh si angkasa. Tapi tiba-tiba ketika mereka itu berdiskusi ya, Suci mendengar ada gerombolan mafia yang dipimpin oleh angkasa tiba di Jalan Pelora tersebut. Dan Suci memerintahkan untuk mengamankan ibu itu untuk pergi dari sana. Sementara Suci akan menahan mereka agar mereka nggak mengejar Ben dan saksi mata yang penting itu. Akhirnya pertarungan pun terjadi dengan singkat antara Suci dengan para anak buah angkasa Pramaswara. Tapi setelah itu dia akan berhadapan langsung dengan si angkasa yang ada di hadapannya. Tapi seperti biasa, angkasa melumpuhkannya dengan kekuatan getaran naga merahnya yang membuat si Suci ini nggak bisa bergerak. Sampai pada akhirnya dia menyetrum Suci dan membuatnya tidak sadarkan diri. Nah, sepertinya angkasa sini akan bawa Suci ke markasnya untuk dilakukan sebuah ritual tumbal 9 naga lagi sebagai pengganti 9 anak-anak yang sudah gagal di episode pertama kemarin. Karena terlihat di next on episode 7, Suci sudah berada dalam sebuah jeruji dengan raut wajah yang penuh dengan amarah. Setelah itu ada adegan ketika Widya sudah disekap oleh angkasa di dalam rumahnya sendiri. Nah, sepertinya ini adalah ketika Widya sedang berusaha untuk membebaskan Suci dari cengkeraman angkasa. Dan ketika dia akan melawan, dia pun mengancam bahwa Krishna akan mati di tangannya. Setelah itu kita bisa melihat kalau Widya ini terkejut kalau selama ini Suci adalah pengguna naga, dan Widya sudah overthinking kalau Suci akan merebut naga biru itu darinya. Tapi Suci di sini berusaha meyakinkan si Widya kalau dia nggak ada niatan untuk merebut naga itu dari si Widya. Oke, gue bisa paham banget kalau Widya ini sangat overthinkingnya karena mungkinnya ada dalam pikirannya itu semua pengguna naga itu adalah pengikutnya si angkasa. Makanya Widya di sini sudah memproteksi diri untuk melawan siapa saja yang memiliki naga di dalam tubuhnya. Dan kita bisa melihat ya, Suci akhirnya mengajak Ben untuk mengintai Widya Laksana, yang dimana kemungkinan tujuannya adalah untuk melindungi Widya di luar rumahnya jikalau ada anak buah angkasa yang akan menyerbu Widya di rumah itu. Karena bisa kita prediksi ya, kalau Widya akan mati di episode 7 yang akan datang, seperti yang kita lihat kalau rumah Widya akan kebakar seperti di mid-season trailernya kemarin. Well, yang jelas kita akan bisa melihat bagaimana nasib Widya Laksana di episode 7 yang akan datang. Mumpung kurang 2 naga ya yang akan bisa diambil oleh si Suci nanti gitu. Oke, itu cuma mengenai breakdown details dan juga easter eggs untuk Teira episode ke-6 ini, yang dimana jujur gua kurang suka nonton episode ini ya, karena semua reveal-nya, big surprise-nya itu terlalu cepat dan numpuk dalam satu episode. Semoga aja di next on episode 7 akan jauh lebih slow pace dan juga sabar dalam penyampaian cerita dan juga konfliknya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gua sebutkan di video ini, monggo tuliskan aja di kolom
komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian juga. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas ya, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Busur Official. Linknya udah gue siapkan juga di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership untuk channel ini. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!